Oke, oke teman-teman. Selamat datang di acara iCommunity. Ya, iCommunity adalah sebuah komunitas bagi relasi untuk perbesar rezeki. Ya, kenapa sih saya ambil tagline ini? Karena di luar sana banyak juga quote-quote yang bilang misalnya adalah your network is your net worth, ya, atau jaringan Anda, database Anda adalah kekayaan Anda, aset Anda gitu ya. Benar nggak? Ya benar banget sih gitu ya. Tapi kalau misalnya kita hanya berpikir tentang diri kita sendiri, kayaknya itu rada susah gedenya deh seperti itu. Komunitas agar kita bisa saling berbagi relasi dan memperbesar rezeki. Jadi kita saling sharing di sini ya, nggak ada yang katanya ini milik saya, karena memang jaringan itu bukan milik saya gitu, karena saya hanya sebagai hub aja ya, setiap orang hanya sebagai titik-titik yang menghubungkan antara satu orang ke orang yang lain seperti itu. Nah, kenalin dulu buat teman-teman yang belum kenal ya, nama saya adalah Juanda Rovelim. Saat ini saya adalah founder Kafling Rusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha saya di bidang food and beverage. Saya juga ada certified trainer, founder dari iCommunity dan digital marketer. Beberapa karya saya ada di buku Digital Marketing in Action, udah terbit cetakan keduanya, dan ada juga buku Naked Sales, Ghost Kitchen, dan ada game card Digital Marketing is Fun. Kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya, bisa ke juandarofilm.com atau ke kaflingsolusidigital.com. Ya. Nah, teman-teman, selamat datang di eranya social commerce. Ya, social commerce ini adalah sebuah perdagangan yang dipengaruhi oleh lingkup sosial. Maka kita harus, kalau misalnya kita lihat bagaimana orang mau beli aja, teman-teman, itu banyak sekali dipengaruhi oleh di sosial medianya dia, atau dia bisa lihat reviewnya, ataupun ratingnya, bintangnya, dan segala macam. Nah, oleh karena itu, kita juga harus kembali lagi ke fitrah kita sebagai manusia makhluk sosial ya, teman-teman. Untuk kita bisa saling berkolaborasi. Nah, kalau misalnya kita lihat demografi Indonesia pada tahun 2020 kemarin, ya, ada total populasi sebesar 272 juta orang, ya, dengan pengguna internet itu ada sekitar 100 juta, ya, dan jumlah pengguna sosial media ada 160 juta, sedangkan pengguna smartphone itu ada 330 juta. Artinya apa? Setiap orang itu sekarang rata-rata memiliki 2 nomor handphone, ya, atau misalnya bisa dibilang juga punya 2 gadget seperti itu. Nah, kalau terus kita lihat jumlah entrepreneur idealnya dari satu negara gitu ya, kita bisa lihat bahwa negara maju itu kurang lebih jumlah entrepreneur adalah 14% dari jumlah penduduk. Lihat dari Indonesia itu hanya 3%. Nah, inilah juga yang menjadi salah satu visi dari iCommunity untuk memberikan sumbangsi jumlah entrepreneur yang ada di Indonesia. Ya, minimal kita bisa sumbang 1%, oke lah. Seperti itu. Ya. Terus bagaimana caranya kita menjadi entrepreneur di dalam era social commerce saat ini gitu ya. Nah, ada 2 cara teman-teman ya. Apakah kita atau kita ingin kolaborasi. Berkompetisi sih saya siap aja gitu ya. Mungkin teman-teman di sini juga siap gitu. Tapi kalau misalnya kita berkompetisi, ya artinya kita harus siap untuk sikut-sikutan, kita harus siap untuk kayak kalau bahasa kasarnya kita harus siap untuk bunuh-bunuhan dan segala macam gitu ya. Nah, kita kan tentu nggak mau yang seperti itu. Nah, yang kita mau adalah yuk kita kolaborasi aja, kita kerjasama aja supaya apa? Kita bareng gitu teman-teman. Ya. Nah, kalau kita lihat berbisnis di era digital pada masa pandemi saat ini, apakah Anda ingin menjadi yang sebelah kiri atau pengen menjadi sebelah kanan? Ya, kalau sebelah kiri, Anda menjadi ikan-ikan kecil yang berenang di mana-mana dan dengan mudahnya dimakan oleh ikan besar. Tetapi kalau Anda memilih yang di sebelah kanan, kita sebagai ikan-ikan kecil bisa bersatu padu jadi suatu kekuatan yang bisa mengalahkan ikan-ikan besar yang mau memangsa kita. Nah, kenapa demikian teman-teman? Karena berbisnis di era pandemi saat ini bukan lagi pebisnis yang besar mengalahkan yang kecil.
Tetapi pebisnis yang cepat bergerak dalam komunitas akan dapat mengalahkan pebisnis yang lambat dan berjalan sendirian. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, di manakah posisi Anda saat ini? Apakah Anda pebisnis yang berpengalaman, ataukah Anda baru mau mulai bisnis Anda? Ya, saya yakin di sini banyak sekali pebisnis senior yang sudah lebih berpengalaman daripada saya. Dan ada juga pebisnis pemula atau teman-teman yang baru mau memulai bisnis. Tapi apapun posisi Anda saat ini, ya, akan Anda mendapatkan 3 tantangan dan 3 realitas pebisnis di era pandemi saat ini. Ya, tadi saya ngobrol juga, sekarang pebisnis ada pusing nih seperti itu. Nah ini saya dapat 3 realita ini dan 3 tantangan ini setelah saya survei sekitar kurang lebih 100 UMKM yang saya kenal, ya, saya dan tim kenal secara langsung, ya. Dan 3 tantangannya berbisnis di era pandemi saat ini adalah seperti ini, teman-teman, yang saya dapat. Pertama, rata-rata mereka akan berpikir bahwa mereka nggak punya modal besar, ya. Seandainya ada modal, sekarang lagi pada hidup, ya, mengamankan modalnya masing-masing gitu. Nah, realitanya sebenarnya adalah mereka belum ketemu orang-orang yang mau menyediakan akses permodalan bagi bisnis mereka. Artinya apa? Kalau mereka ketemu investor, mereka ketemu sama misalnya bank yang bisa memberikan pinjaman lunak dan segala macam, sebenarnya masalah ini kelar. Ya. Yang kedua adalah mereka nggak punya pengalaman bisnis. Nah, realitanya adalah hanya belum ketemu orang-orang yang mau menjadi mentor untuk mengembangkan bisnisnya. Kenapa demikian? Karena biasanya mereka hanya berpikir tentang diri sendiri atau mereka hanya berpikir tentang bisnisnya sendiri. Mereka jarang berkomunitas, mereka jarang berkolaborasi dan lain-lain gitu. Padahal kalau mereka mau berkomunitas, mereka mau membuka diri dan mencari jaringan mereka, itu banyak sekali orang-orang yang mau menjadi mentor. Ini kita bisa mendapatkan pandangan-pandangan ataupun ilmu-ilmu dari para senior-senior yang sudah berpengalaman seperti itu. Dan it's free kan, hari ini kan kita belajar juga gratis. Ya. Dan yang ketiga adalah mereka nggak punya produk unggulan. Nah, realitas sebenarnya adalah mereka hanya belum ketemu orang-orang yang mau memberikan akses kemitraan atau bisa menjual produk-produk unggulan. Ya, kenapa? Perusahaan-perusahaan teman-teman yang ngebangun sistem reseller tadi Pak Haji bilang gitu ya, konsultan untuk membangun komunitas dan membangun reseller seperti itu. Nah, di satu pihak saya juga banyak ngebina para reseller yang bilang, kok cari barang susah ya buat dijual ya. Nah, si pengusahanya bilang susah cari reseller, si resellernya bilang susah cari barang, nggak ketemu. Kenapa? Karena nggak ada trust. Nah, kalau ini ada di kali untuk kerjasama, ya, di iCommunity ini sendiri juga sudah banyak tercipta sinergi kolaborasi antar satu pebisnis dengan pebisnis lain seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mau punya akses untuk mengatasi 3 masalah tersebut, atau mungkin teman-teman juga punya masalah yang sama, saksikan ya acara ILC pada malam hari ini sampai selesai, karena nanti setelah pembicara kita yang satu ini saya akan jelaskan bagaimana caranya. Nah, sekarang sebenarnya OKR itu, ya, seperti tadi saya bilang juga, sebenarnya kita topik ini sudah obrolan lama ya dengan Pak Joni gitu ya. Dari tahun lalu kita pengen mengembangkan dan kita ingin mensoundingkan bahwa ada loh salah satu metode untuk mengukur performance dari perusahaan, ya. Nah, apa itu OKR? Kita akan dengarkan penjelasannya secara langsung dari pakarnya, ya. Beliau adalah praktisi di bidang usaha dan juga dosen EPM, ya. Nah, silakan Pak Joni, kita kasih tepuk tangan dan kasih reaction-nya juga boleh, silakan teman-teman. Pak Joni Pangestu. Oke, thank you Bu Juanda. Wes, mantap perkenalannya dan introduction-nya mantap ini. Ya. Tadi slide tentang entrepreneurship itu yang jumlah persentase entrepreneur itu salah satu topik teori dari Max Zeland.
kalau satu negara mau makmur tuh jumlah entrepreneur harus ada paling nggak minimal 5%, bro. Oh, oke. Nah, jadi Indonesia baru 3%, masih jauh. Memang itu dari dulu mau dikembangkan dan itu kayak susah. Jadi minimal 5%. USA 12, China sekitar 14, dan bahkan yang jumlah entrepreneur di atas itu termasuk yang makmur lah. Itu Ya. mantap. Ini kan komunitas ya, jadi saya bukannya yang pintar, tapi mungkin karena saya belajar maka saya lebih tahu aja dikit ya. Maka hari ini saya coba sharing ya apa yang saya tahu. Saya belajar juga banyak dari Bro Juanda. Ini Bro Juanda bukunya banyak nih, makanya saya lagi belajar nulis. Saya lagi nulis buku tentang OKR. Mudah-mudahan bulan Agustus ini nanti terbit. Order nanti, Pak, langsung Pak. Nanti kita ini launching di sini, Bro Juanda. Nanti kita bagi-bagi bukunya. Siap. Ya. Ya. Nanti juga kita sama Bro Firman ada kesempatan boleh nih di endorse sama Bro Firman. Bro Firman itu termasuk endorser yang luar biasa juga nih. Oke. Saya share ini ya. Saya share screen ya. Saya belum bisa share ya. Di co-host tadi dari co-host ya, tapi kok belum. Co-host yang di handphone, tolong di co-host. Sudah Pak, sudah Pak. Oke, udah. Nah, oke ya. Jadi malam ini kita ngobrol-ngobrol santai tentang OKR ya kan. Saya juga masih proses belajar ya kan. Jadi saya itu termasuk penggiat juga entrepreneurship. Jadi di PPM saya termasuk dosen penggiat inkubator ya. Dan ini sudah kelihatan ya slideshow saya ya. Sudah kelihatan slideshow-nya. Oke, saya lagi full screen dulu sebentar. Nah, ini ada logo Sigap UMKM. Jadi saya juga anggota dari coach di UMKM. Jadi Departemen Koperasi itu punya program mau mencetak 2 juta pengusaha kecil UKM. Nah, kita ikut ya kan di program menjadi mentor. Di nama platform itu Mikro Mentor tuh, Bro Juanda, yang dibuat oleh Departemen Koperasi bekerja sama dengan Mercy Corporation. Itu. Jadi di situ bagaimana menjadi mentor untuk pengusaha-pengusaha UKM. Oke. Jadi hari ini saya coba memberikan sedikit penjelasan tentang apa itu OKR gitu. Namun sebelumnya kalau nggak kenal maka nggak sayang ya. Saya coba perkenalkan diri saya dulu. Nah ini, itu masih ada logo PLN. Itu training di PLN. Jadi nama saya Joni Pangestu. Ini HP saya, email. Saya dosen di PPM. Juga praktisi ya kan, punya usaha sedikit main di properti juga sebenarnya. Jadi ada kafling di daerah Jakarta Timur. Doktor saya dari Strategic Management UI, saya angkatan 2010. Lalu kemudian spesialisasi saya itu di Strategic Business Planning, Business Innovation. Lalu juga kalau dulu mungkin Bapak Ibu sempat dengar namanya balance scorecard. Balance scorecard ini dulu populer banget waktu sekitar tahun 2005 sampai 2010-an itu sangat populer. Makanya sekarang itu semua orang tuh tahu apa itu KPI karena dulu balance scorecard itu sangat populer. Saya juga di bidang Blue Ocean Strategi.
Kemudian yang sekarang saya lagi ini adalah OKR. OKR ini saya mengambil sertifikasi di OKRS-nya Ben Lamorte. Ben Lamorte itu salah satu dedengkotnya lah untuk OKR secara internasional, ya, yang menulis buku tentang OKR. Juga ICF Certified Coach, ya. Oke, itu perkenalkan diri saya, ya. Mudah-mudahan kata Bro Juanda kan suatu saat kita bisa berkolaborasi, ya. Namanya competition itu, kompetisi dan kooperasi. Ya. Oke, ini sekilas lewat aja lah tantangan bisnis saat inilah ya. Kenapa itu kondisi saat ini seperti ini dalam rangka menghadapi kondisi VUCA lah. Tapi sekarang itu sebenarnya bukan VUCA lagi ini, sudah chaos ya. Nah, ini sedikit sejarah tentang OKR-nya. OKR itu sebenarnya bukan barang baru. Apa sih sebenarnya OKR? Jadi OKR itu sebenarnya bukan barang baru. OKR itu pertama kali itu dipergunakan oleh perusahaan Intel, Andy Grove. Itu sekitar tahun 1968 sebenarnya udah pakai. Ya, OKR itu kan sebenarnya dari Objective and Key Result, ya. Dan OKR itu ditulis oleh Peter Drucker, kalau pernah baca tentang buku Peter Drucker ya. Nah, Peter Drucker itu yang memperkenalkan manajemen by objective, ya. Jadi kalau perusahaan mau maju itu perusahaan harus punya tujuan, intinya itu. Nah, lalu kemudian ada yang namanya Andy Grove. Nah, Andy Grove itu adalah tahun 74 dia bekerja di Intel, ya. 74 itu dia kerja di Intel. Nah, dari situlah pokoknya setiap orang yang kerja di Intel tuh harus memakai OKR, ya, harus pakai OKR. Nah, terus sesudah itu pada tahun 99 namanya John Doerr ini dia berhenti dari Intel, ya, dan dia menjadi salah satu venture capitalist. Nah, dia termasuk yang pertama kali membeli saham Google, ya. Nah, sama Google dia memperkenalkanlah OKR ini. Nah, sejak 99 sampai sekarang itu Google itu memakai OKR, ya, sampai sekarang. Sampai sekarang Google masih pakai. Nah, kenapa lalu kemudian OKR itu menjadi populer, padahal sudah dipakai sejak dulu, tapi baru populer mulai itu tahun 2013-an ke atas lah. Nah, ini karena ada yang mengunggah, upload video tentang OKR, cerita tentang OKR itu di YouTube. Namanya Rick Clow juga. Rick Clow ini juga tentang orang venture capitalist juga. Dan karena sedang zaman startup kan, videonya ternyata ditonton oleh hampir 200.000 orang lebih. Kaget ya kan? Nah, kenapa? Karena orang ingin tahu OKR itu seperti apa gitu loh. Nah, lalu kemudian 2017 inilah ada buku tentang OKR ini, ada 3 yang terbit. Ini yang Objective and Key Result, Ben Lamorte dan Paul Niven. Measure What Matters itu John Doerr yang tulis, sama satu lagi Radical Focus. Radical Focus itu yang tulis Kristen Awodke. Nah, kalau yang belum pernah baca atau mau tahu lebih jauh, saya kasih clue sedikit. Kalau yang Radical Focus ini, bukunya tentang OKR, itu lebih spesial. Radical Focus itu lebih spesialis ke startup. Jadi kalau mau baca tentang Radical Focus, karangan Kristen Awodke, dia OKR-nya itu dia fokus kepada startup. Kalau Measure What Matters ini dia OKR-nya lebih fokus kepada secara in general lah. Tapi dia banyak cerita tentang Google dan beberapa perusahaan yang sempat dia bantu untuk membangun OKR. Nah, kalau Paul Niven dan Ben Lamorte ini OKR-nya lebih ke arah korporasi. Ya, jadi ada sedikit beda. Jadi kalau mau tahu supaya jangan ini clue-nya supaya tahu mana yang lebih cocok untuk Anda baca sebenarnya. Nah, sejak itulah itu menjadi ramai. Itu kira-kira sedikit sejarah tentang OKR itu, ya. Nah,
Lalu kemudian apa sih sebenarnya keunggulan OKR? Kita ini ya sedikit aja ya. OKR fokus dan prioritas. Nanti sambil ini dulu, nanti saya akan explore lebih lanjut kenapa disebut fokus dan prioritas. Lalu kemudian harus ada penyelarasan. Problem di perusahaan itu biasanya ketika si atas itu membuat satu rencana dan tujuan apa yang dicapai, biasanya nggak turun, nggak selaras. Biasanya nanti tujuannya itu sini mau ke sini, yang lain mau ke yang lain, sehingga akhirnya nggak cocok ya. Lalu kemudian ada proses dua arah ya. Biasanya kalau orang bikin satu tujuan dan target ya kan dari atas kasih ke bawah. Nah ini kalau di OKR enggak, dari atas sudah buat dikasih ke bawah, bawah yang olah lalu mengajukan ke atas dan kemudian disetujui. Itu yang terjadi di proses seperti di Google dan lain-lain. Lalu meningkatkan agility atau kecepatan. Nah ini salah satu yang membuat OKR itu sangat unggul. Karena kenapa? Kalau biasanya orang bikin rencana dan mencapai target itu reviewnya itu bisa 3 bulanan, ya kan, setahun gitu ya, atau bahkan kadang-kadang udah dibuat dokumennya ditinggal, lalu kemudian setahun lagi baru di review dan semua sudah berubah, ya kan. Nah, kalau OKR dia punya waktu untuk reviewnya itu pendek, ya. Biasanya setiap mingguan. Jadi ada review setiap mingguan. Makanya begitu ada masalah langsung diselesaikan. Setiap ada masalah langsung diselesaikan sehingga dapat mencapai tujuannya sesuai yang diinginkan. Gitu. Dan setiap siklus itu biasanya 3 bulanan itu selalu diganti, ya. Dan OKR ini dibuat itu untuk 3 bulan, ya. Nah itulah yang mengapa OKR itu bisa lebih unggul dan hasilnya memang kalau diakui sendiri sama sama satu lagi yang tidak ditemukan di metode lainnya adalah stretching goal. Jadi kalau cara menetapkan target atau tujuan di OKR ini bukannya cuma pertambahan mungkin 10%, 20% gitu ya, tapi biasanya 2 kali lipat gitu. Dan pencapaian yang biasanya dianggap sebagai pencapaian yang bagus adalah sekitar 60-70%, itu yang dianggap sebagai ini. Tapi kalau bisa mencapai 100% dari target yang ditetapkan, itu disebutnya stretch goal, sangat aspiratif. Nah itulah yang mengapa OKR itu bisa lebih unggul dibandingkan yang lain. Dan ini diakui oleh Google sendiri, di mana sampai-sampai disebut itu mantra 10 kali lipat gitu. Karena si Larry Page itu menyatakan OKR telah membantu perusahaan mereka untuk tumbuh 10 kali lipat berulang-ulang gitu. Nah ini sekarang ini dulu memang awal banyak perusahaan startup dan teknologi yang menggunakan OKR, tapi belakangan ini OKR ini banyak digunakan juga oleh perusahaan yang sifat perusahaan korporasi, ya. Terakhir Nike, ya kan, Nike, ini asuransi, perusahaan asuransi, ya kan, itu sekarang mulai juga menggunakan OKR. Jadi kalau di luar negeri, di Barat Eropa itu OKR sekarang sudah termasuk sangat populer lah. Di Indonesia mulai tapi masih sedikit agak lambat lah, ya. Apalagi pas pandemi ini. Nah, OKR itu sebagai satu metode itu kita bisa artikan satu metode secara simpelnya bisa dibilang OKR itu adalah satu metode untuk mencapai tujuan, ya, mencapai tujuan. Di mana tujuan itu diukur dengan beberapa key result ataupun hasil pencapaian kunci, ya, atau yang pokok gitu loh. Nah, framework daripada OKR itu adalah seperti ini, ya. Jadi tadi disebut simple dan fokus itu, dia punya struktur kira-kira saya ingin mencapai objektif sesuatu, ya, yang diukur
dengan beberapa hasil kunci, ya, hasil pokok atau key result, ya. Contoh apa itu yang disebut dengan objektif atau tujuan? Nah, yang disebut dengan objektif itu adalah suatu pernyataan yang kualitatif, ya, dan memberikan aspirasi ataupun motivasi dan menggambarkan satu tujuan yang jelas apa yang ingin kita capai. Ya, kayak seperti inilah kalau di peta itu kita dari sini mau ke sini, nah itu jelas itu, ya kan? Nah, lalu kemudian nanti kita akan explore ya bagaimana membangun objektif dan bagaimana membangun key result. Nah, sementara key result itu adalah suatu pernyataan yang sifatnya kuantitatif yang atau suatu metrik ya yang bisa dipakai untuk mengukur bahwa tujuan kita sudah dalam konteks yang tepat atau kita sudah dapat melihat bahwa tujuan yang kita capai itu sudah mempunyai sudah bisa diukur lah gitu ya. Nah itu konsepnya jadi konsep simpelnya OKR itu adalah seperti ini ya. Nah contohnya ya, kita sedikit contoh ya. Oke. Jadi objektif itu atau tujuan itu sesuatu yang memotivasi Anda. Kalau pernah nggak ada punya sesuatu tujuan tuh rasanya Anda pagi-pagi tuh sudah pengen bangun dan kemudian mengerjakannya gitu loh. Nah itu suatu tujuan yang memotivasi. Kalau belum ya itu biasanya tujuan yang biasa-biasa saja gitu loh. Apalagi kalau biasanya kalau pernah kalau kita dulu katakan kerja ketika diminta satu melakukan sesuatu atau punya tujuan tertentu, kadang-kadang kita baru bangun deh mikirinnya udah sakit kepala, umpama mau ngurus surat ke kalau orang properti ngurus surat ke tata kota udah pusing duluan gitu, mungkin kira-kira seperti itu ya. Nah, contohnya gini, umpama saya punya tujuan, saya ingin menurunkan berat badan, itu satu tujuan, ya, satu tujuan. Nah, bagaimana saya mengetahui bahwa tujuan saya tersebut tercapai? Nah, itu ditentukan dengan tolak ukur ataupun key result antara lain. Kalau berat badan saya turun, itu berhasil kalau umpama pertama, saya berat badannya turun dari, katakanlah kalau saya 90 kilo ya, saya mau turun yang berat badan ideal mungkin karena saya tingginya 180, mungkin 100 berarti kurang 110 80 kilo ya kira-kira ya. Nah, jadi 170 180 kurangi 110 berapa? Sorry 180 dikurangin 110. 70 kilo ya harusnya ya. Tapi nah karena itu yang tolak ukur pertama adalah bagaimana berat badan saya turun dari sekarang ini 90 menjadi 70 ya. Nah, kalau itu berhasil, itu tujuan saya pasti tercapai ya. Yang kedua saya ukur mungkin ukuran celana. Kalau sekarang ini ukuran celana 38. Nah, kalau bisa turun di akhir ini mungkin ukuran celana saya menjadi 33. Kalau ini tercapai berarti berat badan saya turun, ya. Nah, ini yang disebut dengan OKR itu. Jadi satu tujuan kita tetapkan, lalu tujuan itu diukur dengan satu hasil yang pada saat akhir periode umpama kita tentukan itu 3 bulan. Nah, pada saat 3 bulan kita ukur, kita sudah mencapai kunci key result yang kita tetapkan atau hasil pokok yang kita tetapkan. Jadi berat badan turun dari 90 kilo menjadi 70 kilo. Katakanlah seperti itu dalam 3 bulan. Nah, tentunya dari key result ini kita akan melakukan serangkaian kegiatan, ya. Tapi yang jelas adalah key result itu adalah hasil ataupun outcome, ya, bukan kegiatannya. Nah, tapi pernyataan ini apakah cukup memotivasi atau tidak? Jadi kadang-kadang orang
dia pingin menurunkan berat badan, tapi ya kalau sekedar turun badan mau ngapain kan? Nah mungkin tujuannya sama, tapi pernyataannya mungkin bisa berbeda. Katakanlah seperti ini. Mana yang lebih memotivasi ya dari pernyataan-pernyataan tujuan berikut? Ya, saya ingin lebih slim, ya supaya lebih cantik dan seksi. Ya, katakanlah mungkin dengan ibu-ibu sekarang ya. Atau saya ingin lebih fit dan bugar, ya. Atau saya ingin hidup sehat di hari tua, ya. Atau saya ingin menjadi contoh buat keluarga dalam menerapkan hidup sehat, ya. Jadi sebenarnya tujuannya mirip, tapi motivasinya berbeda. Dan motivasi inilah yang membuat seseorang itu bergairah atau tidak untuk mencapainya. Ya, nah inilah yang menjadi mengapa OKAR itu menjadi sesuatu yang mampu membuat orang itu bergairah untuk mencapainya. Karena itu buat orang yang menjalankannya itu ada sesuatu yang membuat dia bergairah untuk mencapai tujuan tersebut, ya. Nah, untuk mengukurnya tidak cukup, mungkin tidak biasanya diukur dengan 3 sampai 5 key result untuk satu objektif ya. Satu objektif itu diukur dengan 3 sampai 5 key result. Nah, mungkin dari sini kita bisa tambahkan lagi. Artinya key result itu bisa yang berupa angka atau yang sifatnya ukuran kesehatan. Umpama kalau dia berat badannya karena dia ingin turun berat badan tapi juga lebih fit ya kan, maka key result nomor 3 dia adalah pada saat berakhirnya periode OKR yang dibuat, mungkin kolesterol saya harus turun sampai di bawah 180, ya. Atau yang key result keempat, karena dia ingin katakan lebih hemat lah ya atau gimana gitu. Biaya makan di luar itu turun 30% dari 600.000 menjadi 400.000. Ya. Nah, mungkin satu lagi ditetapkan key result yang sifatnya kualitatif. Ya. Artinya bagaimana tadinya kita punya celana ukuran 38 itu karena udah pada akhir periode itu menjadi nomor 33, 38 kan nggak dipakai kan. Jadi menyumbangkan baju yang kedodoran di panti asuhan, ya. Ini sekilas bercanda, tapi artinya kalau pada saat akhir periode itu saya punya baju atau celana itu kedodoran, berarti saya sudah berhasil menurunkan berat badan. Nah, itulah yang disebut dengan key result, ya. Jadi key result itu berupa satu outcome, ya. Nah, inilah struktur dasar daripada OKR itu, ya. Jadi kita membuat satu tujuan, ya, dalam periode tertentu, biasanya 3 bulan, kalau di perusahaan 3 bulan, jadi di mana tujuan tersebut diukur dengan beberapa hasil ataupun key result atau hasil pokok atau hasil utama, ya, biasanya 3 sampai 5, ya. Nah, kalau kita ini kan untuk individual ya, tapi kalau kita masuk ke katakanlah dengan contohnya di perusahaan, ya. Nah, katakanlah kita satu perusahaan itu dia punya objektif, tujuannya ingin menciptakan satu customer experience yang awesome. Awesome itu apa ya? Luar biasa. Luar biasa gitu ya. Jadi perusahaan ini ingin menciptakan satu customer experience yang luar biasa bagi konsumennya. Nah, dia tentukan mungkin sekitar 3 bulan. Nah, hasilnya apa yang artinya suatu hasil kalau pada akhir periode itu yang akan menandakan bahwa perusahaan tersebut berhasil mencapai tujuan tersebut. Ya, umpama kita tentukan key result satunya itu adalah mendapatkan customer satisfaction sebesar X, mungkin katakanlah 8 gitu kalau umpama kita ukur. Ya, artinya apa? Artinya kalau pada akhir periode itu kita berhasil mendapatkan customer satisfaction, tentunya kita harus ukur ya, nilainya 8, maka tujuan kita menciptakan customer experience yang mengagumkan itu berhasil.
ya. Tapi kalau umpama enggak, umpama kita cuma berhasil dapat 6, maka ini dianggap tidak berhasil. Jadi OKR yang dibuat itu tidak berhasil, ya. Nah, tapi apakah kemudian buat perusahaan customer satisfaction itu yang terbangun itu sudah cukup? Belum, karena tujuannya apa? Supaya customer itu mau beli barang lagi kan? Kan intinya itu. Nah, maka kita buat lagi key result yang kedua. Jadi ada customer yang membeli kembali, jadi repurchase. Ya, pembeli yang sudah beli karena dia puas, dia beli. Jadi kalau umpama semakin banyak pembeli yang membeli kembali barang kita, maka kita anggap kita berhasil menciptakan satu customer experience yang awesome. Nah, itu yang kedua, ya. Umpama kita anggap 40%, ya kan? 40%. Ya, kita buat, tapi kita buat di awal periode ya. Nah, di akhir periode kita ukur berdasarkan data dari marketing ataupun dari finance. Nah, tapi perusahaan itu kan juga punya tujuan. Jangan-jangan nanti karena ingin menciptakan satu customer experience, biayanya jor-joran. Pokoknya kasih hadiah, kasih apa segala macam, ya kan? Kan akhirnya malah perusahaan rugi kan. Nah, kita kunci lagi, kita bikin lagi satu key result-nya, yang ketiga. Kita ingin mendapatkan satu customer acquisition cost. Jadi biaya untuk akuisisi customer itu kita tentukan berapa. Umpama katakanlah 200.000 per konsumen. Ya. Jadi kalau umpama kita berhasil setelah di akhir periode kita ukur, ternyata biaya ya kan untuk mendapatkan satu customer itu 200.000, maka sempurnalah. Artinya kita berhasil menciptakan satu customer experience bagus, ya kan? Tujuannya untuk membeli lebih banyak lagi itu tercapai dan biayanya tidak otomatis naik ataupun tidak menjadi mahal. Nah, itulah yang disebut dengan objektif dan key result. Nah, untuk menentukan key result ada dua cara. Pertama itu yang ini yang disebut dengan baseline. Baseline itu kalau kita belum punya ukuran awal. Nah, tapi kalau sudah punya ukuran, kita sudah berjalan satu periode, terus kita mau naikkan lagi, lebih tinggi lagi, kita punya customer experience-nya, maka kita bikin yang disebutnya yang model nomor 2, yang disebutnya dengan matrix. Matrix itu ada nilai awal dan kemudian nilai akhir yang kita capai itu seperti apa. Ya, jadi contohnya tadi kalau umpama tadi kita mendapat nilai X, maka periode berikutnya kita naikkan lagi. Kita ingin improve, ya kan? Tadi kalau itu tadi obtain ya, mendapatkan. Kalau kedua adalah memperbaiki atau meningkatkan customer satisfaction dari 8 kemudian menjadi 9. Ya. Kelihatannya angka 1 ya, tapi customer satisfaction dari 8 ke 1 itu usahanya tuh luar biasa. Ya. Nah, kemudian juga sama, increase repurchase rate dari tadinya 40% mungkin menjadi 60%. Jadi 60% customer yang sudah ada itu akan membeli kembali. Dan kemudian customer acquisition cost-nya di bawah Y, ya, di bawah 200.000 tadi. Ya. Nah, ini contoh-contoh daripada satu OKR yang di perusahaan. Oke. Nah, ini saya coba buat OKR ketika saya menulis buku. Ya, saya ingin menulis buku tentang OKR yang memiliki dampak nasional. Ya, misalnya saya ukur apa? Mendapatkan 100 review positif dari pelaku usaha dan akademisi terkemuka di Indonesia. Nanti saya akan minta review dari Bro Juanda, review dari Bro Firman, atau review dari siapa lagi lah, ya kan, pelaku usaha dan akademisi. Kan pakarnya digital marketing, ya kan, pakar marketing, ya kan. Nah, itu. Jadi kalau bisa sampai 100, pasti buku saya yakin itu akan memiliki dampak nasional.
Lalu kemudian buku saya akan di-download sekitar mungkin sampai 5.000 atau berapa lah. Ini saya kan hanya membuat satu ini di akhir kuartal, ya. Atau diberitakan di 10 media nasional, ya. Kalau kirisan semua tercapai, maka tujuan saya menulis buku tentang OKR yang berdampak nasional itu akan tercapai. Jadi strukturnya seperti itu, ya. Itu bagaimana kita meyakinkan bahwa OKR kita tercapai memiliki motivasi buat kita atau tidak, lalu kemudian serangkaian kirisan itu kalau tercapai maka kita yakin objektif atau tujuan yang kita buat itu akan tercapai atau tidak, ya. Nah, sedikit coba kita kalau dari serangkaian uraian itu kita mungkin coba sedikit main-main ya. Nah, kirisan itu ada perbedaan antara kirisan, ada juga yang sering ini health matrix. Health matrix itu kayak KPI ya. KPI itu mengukur satu status lah. Jadi lalu kemudian ada yang ketiga just do it ataupun aktivitas ya. Nah, kalau umpama saya tanya ke Bapak Ibu sekalian ya, kalau yang nomor 1 create job description for head of security position itu artinya membuat job description untuk untuk posisi kepala keamanan ataupun kepala security. Ini apakah kirisan, health matrix atau just do it? Just do it. Just do it. Teman-teman bisa Aktivitas tulis ya. jawabannya di kolom chat. Boleh juga. Itu kalau yang satu itu apakah kirisan, health matrix atau just do it atau aktivitas? Kalau lagi sharing nggak bisa lihat chat ya? Bisa, Pak. Oh ya bisa. B, C. Banyak yang jawab C. C ya. Iya, yang benar C. Jadi ini adalah bukan kirisan, ini lebih kegiatan. Ya. Jadi create job description itu bukan kirisan. Yang kedua, increase engagement from 60% to 70%. Meningkatkan engagement dari karyawan dari 60% ke 70%. Ini kirisan, health matrix atau just do it? Nah, oke. Banyak yang jawab A ya. Ya, banyak A. A ya. Ya, benar. Itu adalah kirisan. Jadi, meningkatkan engagement dari 60% ke 70%. Ya, itu kirisan. Ya. Ada satu angka yang ingin dicapai. Nah, yang ketiga, install software SAP di kuartal akhir atau akhir kuartal. Itu kirisan, health matrix atau just do it, Bapak Ibu? Oke. Nah, ini lebih sebenarnya ke C, Pak. Install SAP software by end of quarter. Jadi aktivitas, ya, aktivitas bukan kirisan. Just do it, betul, ya. Yang keempat, maintain average response time to SR inquiry di bawah 2 jam. Ini kirisan, health matrix atau just do it? A, B, iya, oke. Ini lebih ke B,
Ini adalah B. Jadi health metric. Jadi kita mengukur, kita menjaga respon time terhadap permintaan SDM di bawah 2 jam. Ya, itu pokoknya kita dijaga aja itu, nggak perlu dinaikkan, nggak perlu diturunkan menjadi lebih baik atau enggak. Gitu. Nah itu adalah disebutnya health metrics. Ya, ya. Jadi itu adalah contoh-contoh bagaimana perbedaan antara key result, health metric, dan juga just do it. Ya, karena ini yang sering terjadi ketika mempraktekkan OKRs di perusahaan, suka campur antara health metric itu dan just do it, dan itu akan membuat OKRs kurang efektif. Contohnya install SAP software by end of quarter. Ya, kalau sudah terinstall lalu apa ininya? Ya kan? Nah, itu kan yang ingin dicapai adalah outcome-nya dengan SAP software itu sebenarnya apa? Ya. Artinya kecepatan memproses kegiatan kah atau sesuatu, nah itu yang ingin dicapai sebenarnya, itu yang lebih ke key result. Nah, oke. Ini sedikit exercise ya. Nah, sekarang saya ingin kaitkan. Kadang-kadang OKR itu orang bertanya, OKR itu jadi hanya melakukan sesuatu, bagaimana sifatnya, apakah strategis atau tidak gitu loh untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, sebenarnya OKR itu merupakan satu bagian dari rencana strategis perusahaan. Ya, kalau kita lihat satu perjalanan strategi perusahaan itu ada yang intended, ya kan, di mana intended itu kemudian dilakukan, ya, ada yang tercapai, ada tidak, ya kan. Tapi ada juga yang tadinya nggak kita perkirakan muncul, ya kan, sehingga akhirnya ini yang terjadi, ya. Nah, dalam konteks strategi itu ada yang disebutnya dengan cone of uncertainty. Semakin panjang waktu, ya, umpama katakanlah setahun, maka ketidakpastian semakin tinggi, ya. Nah, karena itu, ya, biasanya kalau perusahaan itu semakin jauh, maka kemungkinan untuk mencapai itu kan semakin kabur, ya. Maka perusahaan itu perlu fokus untuk mencapai setiap 3 bulan. Jadi perusahaan itu yang penting adalah dia target 3 bulan itu harus masuk. Ya, kalau 3 bulan masuk, maka 3 bulan berikutnya masuk, maka yakin itu 1 tahun itu pasti akan tercapai target 1 tahun. Nah, kenapa itu? Maka periode itu 3 bulan itu yang disebut dengan what matters. Benar-benar 3 bulan itu harus tercapai, ya, sehingga dalam waktu 1 tahun itu bisa tercapai semua. Nah, kalau kita lihat secara posisi ininya, kalau dalam merencanakan, nah ini, ya, biasa kan dalam perusahaan itu kita punya visi, misi, lalu dari visi, misi itu kita rumuskan strategi. Nah, strategi itu kemudian diterjemahkan dalam OKR. Ya, OKR itu supaya punya satu tujuan yang jelas dan kemudian punya satu key result yang bisa dipakai untuk mengukur bahwa tujuan itu tercapai atau tidak. Ya. Ini, nah kalau di dalam waktu saya ada share tentang dari Christina Wodke, kalau mau Bapak Ibu nanti boleh, itu dia punya deck dari Christina Wodke. Jadi Christina Wodke mengatakan bahwa OKR itu sebenarnya perjalanan kontinum 4 objektif dalam 1 tahun. Jadi di mana satu objektif 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Ya, jadi di situ letaknya kita menentukan satu objektif dalam kurun waktu 1 tahun, lalu kemudian kita fokus 3 bulan pertama, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Ya. Nah, kalau kita fokus 3 bulan pertama yang kita capai, maka bulan-bulan berikutnya akan semakin ringan, semakin ringan, semakin ringan. Tapi kalau 3 bulan pertama itu kita sudah tidak bisa capai, maka 3 bulan kedua itu akan semakin berat, 3 bulan ketiga itu akan semakin berat lagi, dan pada akhirnya di akhir tahun itu nggak tercapai. Ya, maka itu kemudian ini contoh ya dari apa yang dibuat oleh
Ada yang annotate. Oh, nggak bisa pilih. Oh, udah. Jadi bagaimana menghubungkan strategi perusahaan dalam menjalankan OKR ini, ya. Jadi tetap walaupun ini ditetapkan 3 bulanan, OKR itu punya panduan strategi mencapai itu dalam 1 tahun, di mana yang 1 tahun itu kita pecah menjadi 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, ya. Jadi itu merupakan satu kontinum. Oke. Nah, ini yang perlu fokus, ya. Jadi kalau 3 bulan pertama itu kita bisa sukses, maka itu adalah pertanda signal bahwa kita akan sukses, ya. Kalau kuartal 2 kita capai, maka itu akan semakin kuat bahwa kita bisa sukses dalam setahun itu mencapainya seperti apa, ya. Oke. Nah, lalu kemudian untuk mengukur bahwa kita berhasil mencapai OKR yang sudah kita buat sistem scoring, ya, sistem scoring. Jadi artinya kita membuat nilai pencapaian sampai sejauh apa kirisan yang sudah kita buat, sehingga kita yakin bahwa ini minggu ini kita mencapai nilai 70%, maka minggu kedua kita 70%. Biasanya kalau seperti itu, kita akan pasti bahwa pada akhir kuartal itu kita bisa mencapai objektif yang sudah kita buat atau tujuan yang sudah kita buat, ya. Nah, saya pakai model scoring itu yang Ben Lamorte, ya. Ada beda sedikit dengan model yang dipakai oleh Google, ya. Nanti saya jelasin sedikit. Nah, kalau yang dipakai oleh Ben Lamorte itu, dia tentukan dulu target dan commit levelnya di awal, ya. Jadi kalau kirisan itu kita tetapkan, kita punya keyakinan bahwa itu bisa 90% yang kita capai, nilainya kita kasih 0,3, ya. Nilai kita kasih 0,3. Umpama tadi menurunkan berat badan turun dari 90 ke 86 kilo. Nah, itu sih kita gampang lah, kita pasti yakin bisa tercapai. Maka kalau tercapai itu kita kasih nilai 0,3. Ada yang disebut target. Target itu adalah kita yakin itu kita bisa capai sekitar 50%. Ya, kemungkinan mencapai sekitar 50%. Umpama tadi turun dari 90 kilo ke 80 kilo. Itu kan sudah cukup berat, ya, tapi masih bisa lah. Ya, kita masih yakin kita bisa capai. Nah, itu kita kasih 0,7. Ini yang disebut dengan target. Nah, yang disebut dengan aspiratif atau stretch, itu kalau kita punya hanya keyakinan antara 10% atau 20%. Tapi bukan tidak mungkin, ya. Jadi, kirisan itu dibuat memang berat, tapi bukan tidak mungkin dicapai. Itu tadi, kalau kita mau capai dari 90 kilo menjadi 70 kilo, itu kan berat. Kalau dalam 3 bulan, ya, dalam kurun waktu 3 bulan, ya, ini kan harus ada waktunya. Nah, itu yang disebut dengan target stretch. Ya, jadi model ini sejak awal ditentukan kalau capainya sekian itu nilai 0,3. Nanti setiap minggu kita tinggal lihat kalau yang kita kasih tugas untuk mencapai itu nilainya 0,7 terus, nah biasanya pada akhir periode dia punya pencapaiannya akan bagus. Ya, ini model Ben Lamorte. Kalau modelnya Google akan lebih simpel. Model Google itu sejak awal dia hanya tetapkan kirisannya itu apakah aspiratif atau komit, dua itu. Kalau komit itu yang ringan, yaitu dari 90 ke 85 kg. Tapi kalau yang aspiratif dari 90 ke katakanlah 80 kilo. Ya. Nah, itu yang disebut dengan aspiratif. Nah, tinggal nanti di akhir. Kalau dia aspiratif bisa mencapai 100%, maka si yang menjalankannya punya artinya dia punya kinerjanya bagus dalam mencapai tujuan itu. Kira-kira itu bedanya, ya, antara scoring itu. Tapi scoring ini penting karena ini biasanya dalam manajemen itu trikinya adalah ketika menetapkan key result ini.
ya. Kalau 0 ya nggak ada progres lah ya. Oke, lalu kemudian level OKR itu sendiri dibagi ada 3 ya, level company ya di pusat, lalu levelnya di unit bisnis ataupun tim, dan kemudian individu perorangan ya. Biasanya kalau di awal untuk menjalankannya yang disarankan adalah pada level perusahaan, company, dan kemudian level tim ya. Kalau yang pertama jalankan tidak disarankan menjalankan level individu karena biasanya OKR itu perlu kerjasama tim ya. Jadi perusahaan pada level corporate dia bikin kira-kira 2 sampai 3 OKR objektif ya. Lalu kemudian 3 OKR ini akan diturunkan ke tim. Nah, tim itu nanti yang menyusun objektifnya apa, lalu kemudian kirisannya apa. Kira-kira satu tim itu juga kira-kira 3 sampai 5, maksimal 5 ya. Karena kalau lebih dari 5 itu sudah tidak fokus ya. Dan untuk mencapainya juga tidak gampang. Lalu kemudian ini ketika menjalankannya ada 3 step yang harus dibuat. Jadi dalam satu periode itu ketika menjalankan OKR itu, pertama adalah kita merumuskan OKR itu. Itu langkah pertama, ya. Lalu kemudian langkah kedua adalah melakukan namanya check-in. Nah ini penting nih, check-in. Jadi check-in itu adalah proses review ya. Nah kalau review itu biasanya kan mungkin bulanan, tapi kalau OKR biasanya yang dilakukan adalah check-in-nya yang harus dilakukan adalah mingguan, ya. Tapi tergantung daripada inilah. Tapi paling nggak mingguan atau kalau nggak 2 mingguan, ya. Nah, karena kenapa harus mingguan? Karena ketika terjadi sesuatu itu bisa langsung diantisipasi ataupun bisa langsung diperbaiki, ya. Nah, biasanya kalau mingguan itu reviewnya itu adalah tim, ya. Nah, kemudian ada mid quarter. Mid quarter itu biasanya lengkap. Jadi dalam satu quarter itu ada yang di awal itu lengkap, di tengah lengkap, di akhir lengkap, ya. Nah di mingguan-mingguan itu tim, ya. Dan biasanya disatukan dengan rapat rutin mingguan, ya. Dan diharapkan review OKR ini tidak bertele-tele, ya. Tidak terlalu makan waktu lah, ya. Karena kalau untuk review aja makan waktu maka menjadi tidak efektif. Ya, tinggal diukur aja dia punya key result-nya. Lalu kemudian pada akhir quarter dilakukanlah reflect dan reset. Jadi apakah OKR yang sudah dibuat tercapai atau tidak? Lalu kalau tercapai, apa yang harus dilakukan di quarter berikutnya? Kalau tidak tercapai, apakah OKR tersebut dimodifikasi atau ya sudah mungkin sudah tidak relevan lagi, itu dihilangkan. Bisa saja tercapai, lalu kemudian kuartal berikutnya kita tidak perlu membuat objektif itu lagi, lalu kita buang objektif itu, kita ganti yang baru. Ya, atau kalau umpama tidak tercapai, mungkin karena sudah tidak relevan, maka ya udah kita nggak lakukan. Biasanya pada tahap akhir kuartal keputusannya adalah apakah kita teruskan objektif itu, atau kita modifikasi, ya, atau kita buang, ya. Itu makanya disebutnya tuh cadence. Cadence itu satu irama. Jadi review itu merupakan satu irama setiap minggu gitu ya. Jadi bayangkan disiplin untuk salah satu kunci sukses untuk mempraktekkan OKR adalah disiplin untuk menjalankan review ini setiap minggunya, ya. Nah, kalau kita gambarkan dalam kurun waktu itu, ini kita sebut satu kuartal, biasanya itu 3 bulanan. Nah, begitu ini selesai, kita masuk lagi kuartal berikutnya. Jadi selalu berputar seperti itu. Jadi dalam 1 tahun itu, kita punya 4 kuartal ataupun 4 periode, ya.
Nah, itu kira-kira kalau kita gambarkan secara lengkap, ini seperti ini. Ya, kita katakanlah Q1, Q2, kita mulai Q2. Nah, sebulan sebelumnya kita sudah mulai melakukan perumusan. Bagaimana kita merumuskan tujuan. Ya, lalu kemudian kita jalankan. Ya, nah pada 2 minggu menjelang akhir kuartal, kita sudah harus merumuskan OKR yang baru untuk periode berikutnya. Untuk periode berikutnya. Ya, jadi ini satu perjalanan ke satu kuartal, ya, OKR 1 Q2. Nah, Q2 itu di mana setiap minggu kita review, ya. Nah, pada 2 minggu sebelum ini berakhir, ini kita sudah harus masuk define yang OKR baru dan kemudian jalankan untuk kuartal berikutnya. Ini selalu berjalan seperti itu, ya. Monggo ya kalau Bapak Ibu kalau mau ada pertanyaan nggak apa-apa, kita namanya juga sharing sambil mungkin supaya nggak lupa ya kan, bisa juga langsung menanyakan. Nah, terakhir ini ada kalau biasanya saya coba ini kan dari kesimpulan-kesimpulan coaching tentang OKR ini, ada beberapa kesalahan umum dalam menjalankan OKR. Pertama adalah dalam satu perusahaan itu membuat terlalu banyak OKR, ya. OKR ini bukan satu sistem manajemen kinerja kayak seperti balance scorecard, ya, beda. OKR itu adalah metode untuk mencapai tujuan, ya. Jadi tidak semua bagian dalam perusahaan itu perlu punya OKR. Artinya kalau perusahaan itu yang biasa business as usual gitu ya, nah mungkin dia tidak perlu OKR, ya. Contohnya mungkin katakanlah seperti di keuangan, ya kan, kecuali keuangan punya masalah, umpama dia punya tingkat penagihannya itu jelek, maka dibuatkan OKR. Bagaimana untuk meningkatkan tingkat efektivitas penagihan, ya. Nah itu mungkin bisa seperti itu, ya. Tapi di luar itu biasanya tidak terlalu masalah. Contohnya biasanya dijadikan semacam ini, membuat laporan yang rutin dan update. Nah itu sebenarnya tidak terlalu perlu karena itu adalah business as usual, ya. Jadi itu tidak perlu dibuatkan OKR, ya. Jadi kuncinya biasanya di pusat itu di atas itu bisa dibuat 3-5 OKR. Jadi tujuan utama dulu perusahaan seperti apa, biasa dibuat 1 tahun. Nah lalu kemudian dari 3-5 itu kemudian diturunkan kepada divisi-divisi yang terkait, ya, di mana satu divisi itu biasanya dibuat 2-3 OKR, ya. Satu OKR itu biasanya satu tujuan, di mana satu tujuan diukur sama 3-5 key result, ya. Nah sehingga satu ini jangan terlalu banyak OKR. Jadi tidak semua itu perlu dibuatkan OKR. Karena OKR itu bukan manajemen untuk mengukur kinerja secara umum. Lalu kemudian yang kedua itu ya tadi, tidak menjalankan cadence review. Jadi OKR itu dibuat biasanya periode untuk pengukuran adalah setiap minggu. Setiap minggu itu harus ada check-in-nya atau review-nya. Nah biasanya kebiasaan perusahaan itu buat OKR periode 3 bulan, dibuat pertama, lalu kemudian 3 bulan kemudian baru review. Ya udah, biasanya pada saat di review udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Nah ini yang kesalahan yang kedua biasanya yang dilakukan. Yang ketiga adalah OKR-nya yang jelek atau kurang bagus, ya. Tadi contoh antara health metric, OKR kegiatan, dan key result. Kalau ditentukannya OKR-nya adalah kegiatan, biasanya yang paling sering kesalahan utama adalah membuat key result yang sifatnya kegiatan. Contoh tadi menginstal program SAP dianggap sebagai key result. Ya udah, kan itu kan sebenarnya nggak perlu dipantau ya. Ya install aja gitu sampai akhir periode ya terinstall atau tidak terinstall. Tapi tidak punya satu tujuan ataupun nilai yang dijadikan sebagai patokan. Atau yang keempat, nah ini klasik nih biasanya. Kalau umpama kita menjalankan OKR,
itu kita menerapkan change management. Biasanya kita menerapkan perubahan cara kerja, perubahan review, ya kan. Nah, kalau ini tidak didukung oleh leader atau pimpinan perusahaan, nah ini biasanya nggak jalan. Kalau dari awal ini nggak ada, sebaiknya tidak dijalankan karena nggak mungkin akan berhasil. Ya, biasanya orang menjalankan karena ada, kalau leadership ini kan menjadi semacam teladan ya. Jadi kalau leadernya ikut, ya kan biasanya pada ikut semua. Nah, kemudian yang kelima, menerapkan OKR yang business as usual. Tadi yang saya kasih contoh, membuat laporan tepat waktu dan up to date. Ya, itu contoh key result ataupun objektif yang sifatnya business as usual. Ya, memang si keuangan itu memang harus membuat laporan up to date dan tepat waktu. Ya, jadi itu nggak perlu dijadikan sebagai OKR. Nah, yang keenam, tidak ada pemegang key result atau PIC. Jadi strukturnya ini tadi ya, strukturnya OKR itu kan kita punya satu OKR, di mana OKR itu diukur sama katakanlah 3 key result. Ya, masing-masing key result ini harus ada PIC-nya, nggak boleh kosong. Nah, problemnya biasanya PIC ini tidak dari departemen yang sama. Contohnya tadi saya balik ke sini ya, ke dia yang tadi ini. Nah, sorry, yang ini aja nih. Kalau punya OKR seperti ini, ya, saya ingin tanya, umpama mengkreasi satu pengalaman konsumen yang awesome. Nah, improve customer satisfaction index dari X ke Y. Ini biasanya tanggung jawabnya siapa nih yang biasanya harus terlibat? Ini katakanlah marketing ya, head of marketing. Nah, untuk yang kisah ini siapa? Yang biasa yang terlibat ini siapa nih yang paling ini langsung terlibat? Customer relation. Customer relation ya, atau apa? Customer service ya, Pak ya? Iya, CRM lah. Nah, CSR ya. Nah, jadi yang kedua, kalau increase repurchase rate ini tanggung jawab siapa nih, Pak? Ini CMO nih. Hah? CMO-nya masih tanggung jawab nih. Repurchase rate, sales lah ya, kepala sales ya. Sales ya. Ya. Nah, Oke, sales. Yang ketiga, maintain customer acquisition cost under Y. Ini siapa nih? Marketing. Marketing atau bisa juga finance ya, Pak ya? Ya. Ya, biasanya finance yang besar tuh, marketing nggak, dia kalau nggak ini Pak, dia nggak ini kan yang menentukan, kamu pokoknya biaya kamu segini ya. Biasanya kan finance yang ini kalau si marketing kan dia maunya kalau bisa tinggi-tingginya bukan biaya. Nah, biasanya ini kan finance ya, yang kontrol ya datanya. Nah, ini jadi struktur daripada ini biasanya di sini tuh ada yang punya apa ya PIC, ada yang enggak. Maksudnya nggak ada PIC itu ya udah, nanti marketing yang harus cari ini ukurannya siapa yang menjalankan itu. Nah, itu nggak boleh. Kalau di OKR itu semua masing-masing key result itu harus punya key result championnya, ya. Nah, itulah yang mengapa itu yang disebut itu kesalahan nomor 5 tadi ya. Nah, kemudian yang ketujuh, proses cascading waterfall, ya. Yang sering dipraktekkan orang tuh begini, model karena bukunya John Doerr dia contohnya seperti itu ya. Jadi umpama dari pusat itu dia bikin satu objektif, lalu kemudian ada key result ya. Jadi objektif satu, ini mungkin key result itu ini marketing, ini finance, ya, ini sudah kelihatan gambar. Ini katakanlah HR gitu ya.
Nah, biasanya yang dilakukan adalah key result yang diisi marketing ini jadinya sebagai objektif langsung. Jadi turun langsung. Ini disebutnya prosesnya waterfall, ya. Jadi ini finance langsung key result ini jadi objektifnya si finance. Ini key result di atas. Nah, ini kira-kira kalau ada proses seperti itu, kenapa tidak dianjurkan? Ada yang bisa jawab nggak? Tadi Pro Juanda ya, tadi suaranya putus-putus. Ya, mungkin bisa hilang informasi di tengah kayak orang main komunikata gitu kan. Bukan itu, tapi jadi kuncinya si OKR ini dia sifatnya fleksibel, tapi aspirasi itu dari bawah. Jadi yang punya sini sih dari bawah. Nah, kalau sudah ditentukan dari atas, biasanya tingkat kepemilikan ataupun ownership daripada objektif itu sudah berkurang. Jadi dia kalau mau melakukan atau mengejar objektif itu paling kalau nggak tercapai, ya itu kan target dari atas. Kalau target dari saya kan nggak segitu gitu loh. Biasanya terjadi seperti itu, maka tidak dianjurkan prosesnya seperti ini. Biasanya diturunkan, tapi ini diminta untuk membuat sendiri. Dia buat lagi OKR-nya, lalu OKR itu kemudian nego ataupun didiskusikan. Itu sebutnya yang pertama tadi bidireksional. Jadi ada dua arah prosesnya. Nah, sekarang ini banyak perusahaan menjalannya seperti ini karena contoh bukunya di John Doerr yang Measure What Matters itu seperti ini. Disebutnya prinsip waterfall. Nah, prinsip waterfall itu menghilangkan accountability-nya. Ya, karena bukan gue yang buat, ceritanya kira-kira seperti inilah. Ya. Itu yang ke-7. Nah, yang ke-8 itu mengkaitkan OKR dengan sistem kompensasi. Ya. Contohnya kalau yang pernah menjalankan balance scorecard ya, nah biasanya balance scorecard itu langsung dikaitkan sama kompensasi. Jadi kalau ini bagus, kamu dapat bonusnya sekian gitu loh. Nah di OKR itu nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena OKR itu sifatnya lebih ke arah motivasional. Jadi karena dia motivasional, maka dia sebaiknya tidak dikaitkan dengan sistem kompensasi. Artinya kalau you capai, ya kan, you dapat dihitung bonusnya sekian gitu loh. Dan itu akan membuat orang cenderung mencari aman. Kalau dikaitkan dengan sistem kompensasi, maka biasanya target yang ditentukan itu biasanya maunya aman. Bapak Ibu kalau saya ngerti lah ya, maksudnya gitu ya. Kalau disuruh kasih targetnya 100 ya kan, biasanya ditentukannya dia bisa capai 100, berarti biasanya karena mau mendapatkan bonus ya biasanya dia kurangin menjadi 80 atau 90. Pada akhir periode biasanya dia bisa capai gitu. Dia ngambil berusaha maksimal. Jadi jangan dikaitkan dengan sistem kompensasi. Memberikan kompensasi boleh, artinya memberikan penghargaan ya setiap biasanya disebutnya hari Jumat, biasanya hari Jumat, Senin baru lagi. Jumat itu adalah waktu untuk insentif ya. Biasanya kalau yang capai si kepala ini akan memberikan insentif ya kan berupa penghargaan tunai ya kan, boleh ya kan 100.000, 200.000 gitu loh. Tapi si yang menjalankan OKR itu merasa dia di-appreciate ya. Tapi jangan kaitkan dengan sistem kompensasi di perusahaan secara terpusat ya. Nah, yang ke-9 ini adalah dari 99% yang menjalankan biasanya di periode pertama tuh biasanya gagal. Gagal itu dalam arti kata bisa artinya tidak tercapai semua dia punya key result atau tercapai semua key result-nya. Ya. Artinya apa? Kalau tercapai orang akan menganggap itu gampang ya udahlah ini sesuatu yang biasa nggak usah kita jalani. Atau kalau nggak bisa tercapai semua, waduh ini terlalu berat. Jadi
Artinya target mencapai yang ditentukan semua itu target yang sifatnya moonshot, ya, artinya yang targetnya yang berat gitu loh, sehingga tidak tercapai. Nah, jadi yang penting di dalam proses review itu dijadikan sebagai proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran itu dalam arti kata di situ butuh sistem coaching. Jadi dalam proses review itu si kepala yang punya objektif itu harus bisa melakukan komunikasi. Ada namanya matriks 2x2 ya. Bagaimana pencapaian Anda saat ini, ya kan? Oke, saya sudah bisa mencapai ini sehingga skor saya kira-kira 0,7. Oke, bagus ya kan? Kira-kira untuk minggu depan gimana? Bisa tercapai nggak? Oh, bisa ya kan? Nah, oke, kalau gitu kira-kira ada hambatan atau perlu dukungan lagi dari yang divisi lain atau gimana gitu loh. Nah, itu dalam proses review itu komunikasi itu yang harus selalu dibangun. Jadi ada proses pembelajaran. Kalau mau lebih tahu lebih dalam nanti saya bisa kasihkan matriks 2x2 itu, ada namanya pencapaian saat ini, lalu kemudian keyakinan untuk mencapai target bulan berikutnya, minggu berikutnya, lalu halangan apa yang dihadapi, dukungan apa yang dibutuhkan, ya, itu matriks 2x2. Sama nanti kalau perlu ada form Excel untuk form check-in, ya. Jadi setiap minggu itu jadi OKR itu perjalanan 12 minggu kira-kira seperti itu. Nah, 12 minggu diukur, ya. Nanti kalau mau boleh email ataupun WA, nanti saya bisa kasih untuk matriks 2,2 untuk proses review dan check-in-nya. Jadi yang penting begitu salah, begitu nggak tercapai, jangan lalu kemudian, udahlah saya nggak mau pakai lagi, ya kan, karena mungkin capek atau gimana gitu loh. Nah, itu kalau ada terjadi seperti ini, diulangi lagi dan lagi gitu. Oke, lalu ini. Jadi kenapa OKR saya kasih gambar ini, ya kan? Saya ingin gambarkan begini. Saya usianya Bapak Ibu tebak berapa kira-kira? Boleh jawab Kepala nggak? 4. Hah? Saya boleh jawab nggak? Nggak ya? Boleh. Berapa? Nggak lah, masih jangan. Bapak udah tahu ya, kira-kira kalau tebak usia saya berapa kira-kira? Nggak beda jauh sama Bro Juanda sih. Ya, kepala 4. Umurnya sih sebenarnya udah setengah abad lebih, Bro Juanda. Udah kepala 5 gitu loh. Nah, kepala 5 waktu itu saya diajak naik gunung. Waduh, saya termotivasi. Jadi saya ingin, karena saya belum pernah naik gunung, jadi saya termotivasi. Jadi saya merasa, saya ingin punya tujuan tuh mendapatkan satu pengalaman yang luar biasa, ya kan. Tapi saya nggak yakin bisa naik apa enggak gitu loh. Maka saya menetapkan, kasih saya waktu sebulan. Saya akan latihan dulu. Nanti kalau saya bisa katakanlah jalan berapa kilo gitu, saya tetapkan itu, maka saya akan ikut. Dan ternyata bisa. Nah, itu artinya objektif atau tujuan untuk mencapai itu saya cuma yakin kira-kira 50% gitu loh. Nah, ini mirip-mirip dengan OKR seperti itu. Dan akhirnya saya ikut dan saya bisa berhasil naik ke ini di Gunung Gede ya, di puncak situ. Hampir 9 jam naiknya. Lumayan lah untuk usia itu. Kalau yang lain kan bisa 6-7 jam, saya 9 jam. Tapi ada teman saya sampai 12 jam baru sampai puncak, karena orangnya gemuk. Nah, itu kira-kira kenapa saya pakai foto ini. Cuma sayang setelah, jadi hobi gitu loh. Cuman karena pandemi ini banyak yang gunungnya tutup dan nggak bisa dijalankan lagi. Itu kira-kira hari ini, sebenarnya basic OKR ini yang saya sampaikan. Ada beberapa hal lagi yang perlu diperdalam supaya bisa menjalankan OKR secara lebih ini. Tapi kalau Bapak Ibu pengen coba dengan basic ini, sebenarnya sudah bisa dijalankan lah kalau untuk mengetahui bagaimana OKR itu bisa ditetapkan.
Itu kira-kira apa yang bisa saya sampaikan hari ini, Bro Juanda. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Silakan kalau ada yang ingin mengetahui lebih dalam, mau bertanya, mau sharing atau tidak sependapat juga boleh, nggak apa-apa. Kita diskusi namanya kan. Oke, thank Terima you. kasih Bro Juanda. Siap, thank you Pak Joni. Wow, luar biasa ya. Ini ilmu mahal nih ya. Pak Ridwan jangan left dulu. Tadi kayaknya saya lihat Pak Ridwan ada tanya-tanya juga di kolom chat gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mau tanya, ya silakan kalau ada yang mau diskusi boleh open mic. Itu ya, saya panggil, baru nanti silakan open mic-nya ya. Tapi kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa, tulis saja di kolom chat nanti saya bacakan ya. Nah, tadi saya lihat ada 2 pertanyaan dari Pak Ridwan ya, sebentar. Tapi nggak tahu nih Pak Ridwannya masih ada atau udah left ya. Tadi dibilang nomor 4 bukannya termasuk mengukur outcome ya Pak. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah scoring di sini apakah skor akhir dari setiap OKR berdasarkan karakteristik OKR-nya. Nah, Pak. Oke, yang tadi apa yang nomor 4 ya? Ya, nomor 4 yang tadi tuh Pak, yang pilihan ABC. Oh, oke. Nomor 4 yang ABC. Iya. Tadi ditanyanya apa ini nomor 4-nya? Nomor 4 itu bukannya termasuk dalam hal mengukur outcome. Jadi bukan di health metric katanya mungkin ya maksudnya. Oh, oke. Karena dia sini kan hanya menjaga supaya inquiries time-nya itu tidak tetap di bawah 2 jam gitu loh. Itu aja yang dijaga, ya kan? Nah, jadi karena dia hanya menjaga itu kan dia disebutnya health metric. Dia tidak berusaha mengatakan apakah inquiry time itu harus di bawah 2 jam itu harus berapa gitu. Kalau dia tetapkan saya ingin menurunkan inquiry times-nya menjadi dari 2 jam menjadi menjadi katakanlah 1,5 jam. Nah itu kalau itu key result. Tapi kalau hanya memaintain rata-rata respon time dari permintaan HR itu di bawah 2 jam, ya kan? Nah itu health metrics Pak. Jadi dia cuma jaga supaya jangan lebih dari 2 gitu. Berarti kalau key result ada satu titik ke titik lain gitu Pak ya? Betul. Jadi saya ingin menurunkan, karena saya inquiry permintaan SR kan saya mau lebih cepat gitu loh. Kenapa sih kok inquiry-nya kok lambat responnya? Saya berarti si SR itu dikasih kirisan, pokoknya lo harus turunkan respon time dari permintaan itu dari 2 jam menjadi 1,5 jam. Oke. Kalau enggak, kirisan kamu nggak tercapai gitu. Ya itu bedanya sih. Oke, saya cari lagi pertanyaannya. Nah, yang tadi satu lagi apa tadi ya? Scoring-nya Pak. Scoring. Kenapa ya tadi pertanyaannya? Scoring di sini apakah skor akhir dari setiap OKR atau bobot dari OKR berdasarkan karakteristik OKR-nya? Oke. Yang bagian komit dan lain-lainnya. Oke. Jadi untuk melakukan scoring itu, yang di scoring itu setiap review adalah key result-nya ya. Jadi kalau saya tuliskan, umpama satu objektif itu ada key result 1, key result 2 gitu ya. Nah, setiap minggu key result ini ditentukan berapa dia mencapainya. Umpama katakanlah dia pilot email campaign show 5% increase in revenue per email sent over a 4 week. Agak ini ya. Umpama gini, kan tadi berat badan lah ya, kita sebut berat badan ya. Kan menurunkan dari 90 ke 80 kan katakanlah ya, selama 3 bulan. Benar nggak? Ya.
Berarti kalau kita bagi, katakan 10 bagi 12 bulan ya, 10 dibagi 12 bulan. 10 dibagi, 10 kilo ya, 10 kilo dibagi 12 bulan. Kira-kira untuk jadi seminggu ya. Seminggu itu kita harus turun berapa kilo ya? 8 on ya kira-kira ya. 8 on, 8 on kan kira-kira kan ya? Ya. 0,8 kilo. Oke, 0,8 kilo. Nah, jadi kita terjemahkan dalam 1 minggu. Jadi ketika kita review mingguan, oke, umpama sekarang saya 90, saya ukur di minggu 1 nih. Nah, minggu 1 saya bisa menurunkan menjadi tadi 90 kan, saya bisa turunkan menjadi 89. Kirisan saya tercapai nggak, Pak? Turun sekilo kan, seminggu. Capai, Pak. Tercapai ya. Nah, karena itu tadi kita tentukan sekilo itu 0, yang tercapai ini 0,7, maka kita kasih nilai sini 0,7. Jadi kita terjemahkan menjadi target mingguan. Nah, jadi kalau KR2 masih KR1, ternyata dia hanya turun 0,5. Berarti dari 9, dari tadinya harus 0,8 kan, berarti dia nggak tercapai, tapi tercapai di sini. Maka skor dia 0,3. Nah, itu nanti diukur, nanti setiap minggu nih, umpama ini kan 1 sampai 12 bulan nih, 1 sampai 12 minggu nih, Pak. Nah, kita akan gampang mengukurnya begini. Kalau ternyata bulan pertama di 0,7, minggu kedua 0,7 juga gitu ya. Minggu 3 0,3 katakanlah ya, oke. Tapi minggu keempat 0,7 lagi. Nah, biasanya kita bisa lihat tren itu bahwa dalam 1 bulan tuh dia akan berhasil. Tapi kalau umpama dia punya nilainya hanya 0,3 gitu ya setiap minggu, terus 0 gitu ya, maka pada akhir periode biasanya ini nggak bisa tercapai. Nah, kenapa perlu review mingguan? Supaya, kamu nih, target kamu udah jauh nih, nggak bisa tercapai nih, nilai kamu 0,3 terus. Minggu ini kamu harus berusaha lebih keras supaya bisa masuk. Mungkin minggu ini dia harus capai 1, supaya ngejar ketinggalan yang lalu. Jadi, scoring itu mingguan, nah pada akhir periode dijumlahkan secara keseluruhan. Karena ini kan umpama dia mencapai 0,7, 0,5, 0,6, tapi pada secara periode 3 bulanan dijumlahkan umpama karena dia 0,7 biasanya mungkin dijumlahkan pada saat akhir periode 10 kilo gitu loh turunnya. Nah, dianggap scoringnya itu adalah 0,7 pada periode akhir kuartalnya. Gitu, Pak Juanda. Bu Juanda. Thank you, Gitu. Pak Joni. Nah, tadi ada Bro Firman tuh ada mau tanya, silakan Bro Firman. Jangan yang berat-berat ya, Bro Firman. Suaranya putus-putus ya, Bro Firman. Kalau ya, Bro Firman, halo, lagi sibuk kah? Wah, ada Dr. Albert. Ya, ada pertanyaan nih Pak dari Pak Muhammad Al Haris. Apakah OKR bisa digabung dengan KPI, Pak? Oke. Ini pertanyaan klasik gitu ya. Bisa, Pak, sebenarnya. Jadi nanti pada saat balance scorecard atau biasanya KPI itu, kalau KPI-nya itu KPI yang sifatnya, biasanya KPI itu sifatnya health metrics, Pak. Jadi kita hanya menjaga, maintain, umpama tadi kita menjaga supaya tingkat penjualan itu 60% gitu. Ya udah setiap bulan itu terjaga terus. Nah, pada apabila KPI yang kita temukan ternyata terjadi sesuatu berada jauh daripada target yang ingin dicapai, maka KPI itu bisa dijadikan sebagai OKR, Pak. Jadi umpama menjaga SR respon time di bawah 2 jam. Ternyata setiap bulan tuh
nggak bisa di bawah 2 jam, ternyata 5 jam, ya kan 4 jam gitu loh. Itu jauh dari target kan. Nah, itu kemudian itu kita bisa jadikan semacam menjadi sebagai OKR. Artinya mengembalikan ataupun menurunkan tingkat respon time HR itu dari katakanlah yang setelah diukur itu dari 4 jam menjadi 1,5 jam katakan. Karena kita ingin mencapai yang 2 jam itu kan. Gitu. Jadi malah kita kalau dalam OKR itu kita tetapkan di bawah 1,5 jam. Jadi sangat bisa sekali gitu loh. Artinya KPI itu menjadi dibuat menjadi OKR. Ya. Oke. Gitu. Pertanyaan, apakah ada softwarenya Pak untuk menerapkan OKR? Banyak sih, banyak. Sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang membuat yang bisa kita download di Google Play ataupun di App Store itu seperti Wikdan ya, Wikdan apalagi OKR Board ya, itu banyak ya. Cuman kadang-kadang itu kita harus hati-hati Pak menggunakan software itu, karena kenapa? Software itu dia mengkuantifikasi KR itu menjadi objektif gitu loh Pak. Padahal objek itu tidak bisa dikuantifikasi seperti itu. Nah, maka kita harus lebih hati-hati menyikapi angka yang ditetapkan dalam objektif tersebut. Umpama dia KR-nya tercapai nih 0,7, objektif otomatis langsung dianggap tercapai gitu loh Pak. Nah itu yang harus hati-hati. Yang dianggap tercapainya objektif secara angka itu seperti apa gitu loh. Nah itu yang harus diwaspadai. Itu aja sih Pak. Tapi sekarang ini banyak, bahkan perusahaan-perusahaan startup yang membuat program itu bisa mendapatkan funding juga. Kalau Juanda, kita bikin dong Juanda. Siap. Serius sih, OKR bisa. Siap. Di Indonesia ada satu, saya lupa namanya apa ya. Dia buat platformnya, tapi masih sangat terbatas kalau di Indonesia. Itu bisa dibuat sih, gampang sebenarnya. Oke, yang penting ada angkanya, cara ngitungnya itu pas semua bisa dibuat. Bisa. Nanti boleh. Nanti kita sharing ya. Saya sharing dia punya Excel-nya. Bagaimana dijadikan sebagai software. Siap. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Hela nih. Benar ya, Bu Hela Cia. Kalau targetnya adalah zero error ataupun zero delay, apakah itu termasuk dalam OKR, Pak? Kalau targetnya dia menjaga, umpama dia sekarang ini udah zero error nih, dan dia maintain lah, maka itu lebih ke arah health metrics. Dia lebih ke arah health metrics. Tapi kalau umpama sekarang ini dia masih katakanlah errornya itu mungkin 10% gitu ya, kita ingin turunkan ke 0% atau 2% atau 1% lah. Nah itu biasanya itu kita kategorikan ke OKR. Jadi OKR itu pokoknya harus ada satu perubahan dari satu titik ke titik lain Pak ya. Kalau dia memang ada sesuatu yang masuknya sebagai health gitu Pak ya. Betul. Jadi kita maintain. Oke. Siap, thank you. Ada pertanyaan dari Pak Antoni, saya lihat banyak format OKR yang ada di internet. Apakah ada rekomendasi format seperti apa yang lebih gampang digunakan dan diaplikasikan, Pak? Oke. Mungkin boleh di ini Pak, yang disebut format itu kira-kira apa Pak? Tadi siapa Pak Antoni ya? Yang disebut format itu apa Pak kira-kira biar sama persepsinya itu? Silakan. Mungkin ya silakan Pak Antoni buka video bisa diskusi Pak. Halo malam. Ya, malam. Pak, ya maksud saya adalah kan untuk format contohnya di Excel atau di Word, jadi penyusunannya itu apakah ada rekomendasi dari Bapak yang lebih gampang dan lebih umum digunakan gitu loh. Karena kalau kita lihat dari internet kan kan banyak ada yang ada presentasi, terus kemudian ada yang
tegang waktunya, terus kemudian ada yang baca-baca. Tapi kan tergantung dari bagaimana kita mau melihat OKR apa yang mau kita aplikasikan kan. Tujuan kita apa nih? Sebenarnya saya mau buka pabrik baru atau saya mau engagement yang lebih bertambah. Nah, tapi untuk format dasarnya itu apakah ada rekomendasi dari Bapak enggak? Thank you, Pak. Oke. Mungkin untuk penilaian atau untuk proses reviewnya, Pak. Maksudnya Yang apakah untuk menetapkan skornya atau waktu reviewnya dia punya Waktu format reviewnya ya? Ya. Kalau di internet sendiri, saya sendiri sebenarnya nggak terlalu banyak lihat karena biasanya saya kasih dalam bentuk Excel sih, Pak. Dan itu sebenarnya nggak terlalu susah. Saya boleh share nggak Pak Excel yang Bapak ya, kasih sebentar ya. seperti apa? Saya Ini ya, share. Boleh kita share sedikit. Karena simpel sih Pak, sebenarnya nggak kalau untuk ininya. Ya supaya menyamain persepsi aja, memang yang Bapak share dengan yang saya lihat itu memang mirip nggak gitu. Ya. Sebentar Pak ya. Nah, ini Bro Firman sudah muncul nih. Nanti habis ini Bro Firman tadi. Ya, nanti. Sebentar Pak, Tony ya saya buka dulu ya. Ya, boleh Pak, boleh. Mungkin yang lain aja dulu daripada kita nunggu ya kan. Iya. Boleh. Ya Pak Joni. Mungkin Bro Firman pertanyaannya boleh Bro. Tadi itu kan melihatnya OKR itu kan sebuah handicap ya. Gimana kalau di perusahaan UMKM itu bisa mendapat sebuah kesempatan mengenal OKR secara cepat itu, Bro Joni? Apakah tadi itu sudah ada pertanyaan apakah ada softwarenya atau memang ada vendor yang menyediakan vendor untuk OKR atau gimana? Atau konsultannya gitu, Bro Joni? Oh, konsultan. Oh, kalau konsultan ke saya aja, Bro Firman. Siap. Bercanda ya, sorry. Cuman ada beberapa sih yang sudah ini. Kalau di Jakarta, di Indonesia ada beberapa konsultan yang memberikan konsultasi coaching tentang OKR ya kan, bisa diiniin. Termasuk saya sih sebenarnya juga memberikan coaching tentang OKR ini. Kira-kira apa lagi yang mau ini? Oh, kalau softwarenya belum ada ya? Udah sih, pertanyaannya udah habis. Software kalau yang di internet banyak. Kayak tadi seperti Wikdan, ada lagi sih nama banyak itu yang pakai ini. Ada yang dari India. Saya pernah dihubungi sama perusahaan dari India karena saya ini kan, cuman terakhir waktu mulai pandemi akhirnya nggak dilanjutkan. OKR bot namanya itu. OKR bot. Oke, kita bikin juga OKR botnya. Ya. Oke, ini saya kasih ini ya tadi ke Bro Antoni. Oke, kok ini angkanya nggak ada ya? Sebentar. Nah, umpama gini, kita tentukan ini apa goal-nya ya.
lalu kemudian QR-nya apa, umpama goal ini kuartal 1 menyelesaikan kerja bakti dengan laporan yang analisis kuat dan berdasarkan data informasi lapangan yang real. QR satunya feedback positif, nilai dari coach itu tidak boleh kurang dari 7. Lalu kemudian ada closing nasabah dengan API sekitar 36 juta. Ini tentang ini sih, di asuransi. Nah, itu kemudian kita masukkan ini ke dalam OKR review-nya, Pak Antoni. Jadi feedback positif ya kan. Kalau umpama nilainya 7, kita kategorikan sebentar, sorry. Kekecilan nggak ini ya? Saya sih masih oke sih, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan. Jelas, Ya. jelas. Ya. Feedback positif nilai 7 dari coach ya. Nah, kalau Bapak dia dapat 7, ya udah ini kita skor 0,3 karena biasanya 7 tuh pasti dapat gitu loh. Nah, yang susah itu kalau mau dapat nilai 9. Itu bisa hanya 50-60%, maka kita kategorikan nilainya 0,7. Nah, kalau Bapak dia bisa perfect, nilai kita kategorikan nilainya 1. Ya. Nah, biasanya kalau itu kita kemudian setiap minggu kita review nih Pak. Minggu 1, minggu 2, kita bikin 12 minggu. Kita bikin 12 minggu. Ya. Nah, kita biasanya setiap minggu kita review hasilnya seperti apa. Katakanlah sekarang dia hasil dapatnya 0,7. Dapat nilainya 8. Nah, 8 kita berarti dia punya nilai adalah tetap 0,3 karena dia nggak sampai 9. Nah, minggu berikutnya terdapat dia dapat nilai 9, maka skornya bisa 0,7. Terus Pak, sampai 12 minggu. Jadi, artinya kita bisa kontrolnya begini. Kalau si ini yang kita jalankan itu ternyata skornya itu hanya 0,3 terus, biasanya pada saat akhir itu dia nggak bakalan mencapai target 0,7 ini. Ya. Nah, karena itu disinilah dilakukan reviewnya. Gitu, kira-kira ini salah satu template-nya, Pak. Secara umum sih template-nya kira-kira seperti ini. Cuman ada yang sudah dibikin jadi software, ada juga yang share dalam bentuk Excel seperti ini. Tinggal kita masukin angka-angkanya nanti secara otomatis bisa skornya keluar, Pak. Nah, kira-kira itu Pak Antoni bisa menjawab nggak? Oke sih Pak, menjawab Pak. Ya, itu ya. Thank you Pak Joni. Ya. Siap. Thank you Pak Joni. Ya, saya kalau gitu sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya apa itu iCommunity ya. Jadi buat teman-teman yang belum kenal tentang iCommunity, saya akan jelaskan apa itu iCommunity. Saya lanjutkan. Oke, teman-teman. Bagaimana jika ada cara murah dan mudah untuk mengembangkan network bisnis dan profesi Anda, bahkan berpotensi memperluas pasar hingga 2 kali lipat. Ya, jadi teman-teman memperkenalkan iCommunity, platform digital, tempat para pebisnis berinteraksi, memperkuat relasi, dan memperluas networking bagi kemajuan bisnisnya. 3 alasan kenapa Anda perlu join di dalam iCommunity ini. Pertama, Anda akan mendapatkan valuable community, ya, komunitas yang berharga seperti ini. Kedua adalah Anda akan mendapatkan quality leads, ya, jadi Anda juga bisa mendapatkan leads baru. Yang ketiga adalah low cost. Ya. Apa itu valuable community? Akan mendapatkan akses networking, ya, makanya saya sangat mendorong teman-teman untuk aktif berkomunikasi, aktif berinteraksi, supaya apa? Memperkuat networking-nya. Yang kedua adalah akses learning. Jadi setiap minggu kita juga akan mengadakan Zoom seminar seperti ini, ya. Dan Anda juga bisa mendapatkan akses contributing, di mana Anda bisa menerapkan ilmu-ilmu Anda di komunitas kita. Quality leads, Anda akan mendapatkan leads customer baru, jadi bisa jadi pelanggan baru Anda. Atau orang teman-teman di sini menjadi reseller baru Anda, atau Anda punya customer yang sudah Anda
ingin retention-nya seperti itu. Ya, jadi cemplungin aja ke dalam sebuah komunitas. Jadi customer Anda nggak akan lari kemana-mana. Oke? Nah, sedangkan Wah, low cost, ini mantap nih, Bro Juanda. ya, Karena itu sering jadi QR itu, meningkatkan konversi rate dari leads biasanya itu. Kalau leads-nya makin kualitas, ya. konversinya Karena makin apa? tinggi. Karena kita udah betul. Karena kita sudah di komunitas, jadi sudah trust. Jadi kalau ada ditawarin sesuatu, kalau memang cocok, pasti langsung beli, nggak pakai babi bu, seperti itu. Nah, jadi low cost itu kenapa tidak perlu iklan? Karena kita nggak menganut sistem iklan. Karena saya juga tahu bahwa biaya iklan itu semakin lama semakin mahal. Ya, jadi di sini kita usahakan nggak perlu bayar-bayar iklan. Ya, jadi kalau teman-teman mau promosi, silakan promosi aja di dalam, tidak perlu ribet dan nggak perlu keahlian khusus. Kenapa? Karena ini ya sama seperti kita sosial media yang sudah selama ini kita gunakan. Nah, siapa sih yang cocok join di dalam komunitas ini? Pertama adalah para pebisnis yang sedang ingin relasi atau network ya untuk kemajuan bisnisnya. Kedua, para pebisnis yang sedang ingin melakukan bisnis branding ya. Yang ketiga adalah para pelaku UMKM yang sedang ingin mengupgrade skill entrepreneurship-nya. Yang keempat, para pelaku masih meningkatkan skala. Yang kelima, para ibu rumah tangga, profesional, karyawan yang ingin menjadi pebisnis ya. Saya bilang tadi ada orang yang baru pengen belajar bisnis. Yang keenam, para marketer, profesional, industri properti, insurance, trainer, distributor, dan lain-lain yang ingin memperluas relasi serta network. Yang ketujuh, para pebisnis yang sedang ingin mengembangkan omset penjualan dengan cara membangun pasukan reseller, karena kita juga akan bikin pasukan resellernya. Seller yang sedang membutuhkan produk untuk dijual, jadi itu kita salah satu fungsinya adalah mempertemukan antara yang punya barang dan yang mau jualin barangnya. Yang kesembilan adalah para pebisnis yang sedang membutuhkan talent, ya, yang ingin di-hire ataupun dipekerjakan, khususnya di bidang digital marketing, sales, leadership, konten digital, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah para professional trainer yang sedang membangun personal branding dengan target market para business owner. Nah, 3 aktivitas komunitas ini, pertama adalah access learning, kedua adalah connecting, dan yang ketiga adalah opportunity. Karena di sini kita akan menciptakan peluang-peluang ya, peluang-peluang kerjasama, peluang-peluang bisnis dan lain-lain. Nah, jadi access learning, connecting, dan opportunity ini kita rangkum menjadi satu aplikasi. Ya, jadi kita punya aplikasinya sendiri, teman-teman, yaitu aplikasi yang kita namakan Social Connect yang bernama iCommunity. Weekly seminar on Zoom seperti ini, ya. Jadi acara seperti ini adalah gratis, teman-teman. Ya, acara Zoom seperti ini gratis, dan teman-teman buat yang mau ikut lagi minggu depan bisa menggunakan link yang sama. Jadi setiap minggu kita menggunakan link Zoom yang sama. Nah, seperti apa sih platformnya? Saya coba contohin, teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada Android bisa download, ya, bisa download, terus juga nanti bisa. Nah, jadi ini aplikasi seperti ini. Nah, jadi iCommunity di sini teman-teman bisa klik iCommunity. Nah, jadi seperti ini kurang lebih sama teman-teman seperti di sosial media ya. Teman-teman bisa posting, bisa promosi dan segala macam. Nah, yang menarik adalah di sini masalah tentang member ya. Jadi teman-teman setiap ada member baru pasti akan kepada semua member yang ada di dalam platform iCommunity. Nah, jadi saya sangat menyarankan begitu teman-teman join, langsung lengkapin profilnya ya. Ini fotonya nih Pak Zainuddin, Pak Kohar, Pak Hermawan gitu ya. Ini harus selalu lengkapin. Nah, ini kan Bro Firman udah ada fotonya. Kenapa? Karena supaya kita bisa saling mengenal gitu ya. Jadi kita bisa saling mengenal. Jadi kita nanti tadi saya udah follow-followan sama Bro Firman, saya tinggal follow aja seperti itu ya. Nah, jadi kita ini juga ada feed-nya, ada trending topiknya, terus ada channel-nya. Nah, channel ini kita baru punya tentang rekaman ya. Jadi setiap rekaman dari acara ILC ini, selain kita taruh di YouTube untuk member, untuk yang belum menjadi member, dan kita juga taruh di aplikasi supaya teman-teman yang sudah menjadi member bisa melihat seluruh rekaman yang telah kita bikin dalam satu tempat. Teman untuk pelajaran-pelajaran ataupun sharing-sharing
di minggu-minggu sebelumnya. Jadi aplikasinya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi simple banget, ya. Nah, oke, saya lanjutin lagi. Dan kedepannya pun kita sudah punya rencana pengembangan aplikasinya itu udah banyak banget, teman-teman. Ya, jadi kita udah planningin semua ini. Nanti juga di bagian kita usahakan bisa aplikasi itu butuh biaya dan waktu yang nggak sedikit. Oke, jadi harus bersabar, teman-teman. Ya, jadi, apalagi kita nggak ada investor. Ini masih pakai duit sendiri nih, masih pakai budget sendiri. Ya, Ya, boleh pitching dong, Bro Yuanda. Ya boleh sih, cuma kita lagi ngebangun timnya supaya bisa lebih develop gitu ya. Nanti juga di bagian profilnya kita akan bikin ini kayak LinkedIn ya, jadi semua seperti itu. Ya, tapi ini masih next development ya. Nah, bagaimana cara akses komunitas ini? Jadi komunitas ini adalah komunitas berbayar. Ya, kenapa sih komunitas berbayar? Karena kita ingin menjaga quality. Ya, kita nggak mau ini menjadi komunitas yang gratisan. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman, kalau komunitas yang gratisan itu lebih sedikit lah ya quality people-nya. Kecuali memang udah pilihan orang-orang pilih pimpin itu adalah komunitas tertutup sebenarnya. Nah, jadi kita ada investment fee. Awalnya kita berpikir bahwa kita mau charge untuk biaya pengembangan aplikasi, server, hosting dan lain-lain gitu ya. Itu Rp1.680.000 untuk 12 bulan membership. Dan ini menurut saya juga murah banget. Kenapa? Karena saya banyak ikut komunitas, ikut platform, itu bayar bisa sampai puluhan juta juga ada, gitu ya. Bagi hadir pada malam hari ini kita pikir bahwa ya udahlah kalau kita charge di 1,6 itu nggak banyak orang yang bisa ikut, gitu ya. Nah, tadi kan kita punya visi juga untuk meningkatkan jumlah entrepreneur sebagai komunitas. Nah, ini kita kasih diskon 90%, artinya apa? Teman-teman cukup bayar biaya servernya aja atau biaya hostingnya aja sebesar 168. Pengembangan aplikasinya ada tim kita yang ngembangin lah, itu ya proyek proyek thank you kita lah gitu. Nah, teman-teman cukup bayar biaya hostingnya karena hosting kita nggak murah, teman-teman. Kita hostingnya di AWS, Amazon Web Service, ya. Nah, jadi teman-teman cukup bayar hostingnya aja untuk berkoneksi dengan komunitas kita itu 168.000 untuk 12 bulan membership. Sama aja itu like 14.000 per bulan ya, itu cuma secangkir kopi, teman-teman. Untuk teman ngobrol juga nongkrong keluar duit lebih dari 14.000, teman-teman ya. Nah, gimana registernya? Teman-teman bisa minta link registrasi pada orang yang mengundang Anda, karena ini juga salah satu filter kita bahwa di iCommunity ini kita pengen orang yang gabung adalah orang yang kita kenal, ya minimal dikenalin gitu. Jadi nggak sembarangan orang bisa gabung. Jadi tiba-tiba mungkin ada orang cari search iCommunity terus pengen gabung, nggak bisa. Harus ada yang ngenalin. Beberapa klub yang saya ikutin seperti GCI, terus juga ada BNI dan lain-lain gitu, itu mereka rata-rata masuk karena diundang. Jadi kita kenal seperti itu, ya. Jadi teman-teman silakan minta link registrasinya kepada yang mengundang. Kalau nggak ada yang ngundang, artinya teman-teman join acara malam hari ini karena dari broadcastan link Zoom yang saya kirim, silakan kontak ke nomor saya atau ke nomor admin dari linknya. Seperti itu, ya. Nah, jadi demikian teman-teman sharing saya tentang iCommunity, dan ini welcome aja, feel free. Kalau teman-teman merasa komunitas ini bermanfaat, yuk kita gabung bersama-sama. Tapi kalau misalnya memang teman-teman merasa belum bermanfaat, ya nggak apa-apa. Kita tetap bisa belajar seperti ini setiap minggu, free, gratis, ya. Minggu depan kita akan belajar juga dari salah satu pembicara yang sangat luar biasa, teman-teman. Ini juga guru saya. Minggu depan dengan menggunakan link yang sama, teman-teman, ya, kita akan belajar inside out leadership di dalam bisnis dan pekerjaan, ya. Akan dibawakan oleh Pak Prasetya M. Brata. Beliau adalah neurosemantic trainer dan meta coach dan CEO dari Inti Makna, ya. Hari Kamis, ya, kita acara setiap hari Kamis jam 19.30 masih menggunakan link yang sama, teman-teman. Ya, jadi teman-teman nggak usah diingetin lagi, langsung klik aja link
acara minggu depan. Walaupun juga nanti akan diingetin lagi ya. Jadi setiap minggu kita akan ingetin teman-teman. Seperti itu. Ya, jadi demikian teman-teman acara pada malam hari ini ya. Thank you sekali atas kehadiran teman-teman ya. Silakan, kita masih punya waktu mungkin 5 menit untuk saling berkoneksi, atau kalau misalnya mau saling kenalan, mempromosikan bisnisnya, mempromosikan pekerjaannya, silakan ya. Itulah gunanya kita berkomunitas. Oke. Oke, ini ada beberapa teman-teman. Boleh minta kontaknya, boleh ya. Yang boleh minta, silakan kontak saya di nomor 0818698033. Oke teman-teman, demikian acara pada malam hari ini. Saya berikan keluasan bagi teman-teman, bagi yang sudah merasa cukup, boleh leave room ya. Tapi kalau masih ada yang mau berkoneksi, kita masih ada waktu 5 menit untuk kita bisa diskusi, teman-teman. Jadi ada kelas ngalongnya juga nih. Ya? Ada ngalongnya juga di sini. Ada kelas kita tungguin. Justru apa, dia punya dagingnya di situ ya. Iya, Yang justru kelas betul. Jadi di obrolan warung kopi itu kadang biasa tercipta bisnis-bisnis, bro. di situ ya, habis secara resmi ya. Ketemu sama teman gue, itu dia bilang, kalau ngobrol sama Juanda di warung kopi pasti jadi bisnis. Nah, iya, ngobrol-ngobrol, ya udah jalanin bro, ya udah kita kan coba gitu kan. Iya, ya ini nanti kita jalanin itu tuh software untuk OKR nih bro. Siap. Boleh tuh. Gitu. Siap. Oke, ini kayaknya yang lain pada. Iya. Oke. Saya besok ada itu acara, kalau mau ikut join, kasih ini business pitching. Di mana? Oke. Di LSPR, tapi mahasiswa sih ininya sih, business pitching. Ya. Boleh bagi linknya? Boleh. Boleh, nanti ini ya. Siapa tahu bisa ini kita. Ini belum ya, tahu kita mau pitching atau enggak soalnya. Ini nggak ada grup WA-nya, Bro. Tapi kan sebenarnya pada intinya pitching itu kan bisa di mana saja kan. Mau ya sekarang ini karena funding aja kan, memang populernya itu. Tapi kan kita mau jualan pun pitching itu sebenarnya. Iya. Iya kan? Mau jualan kita pitching, kita mau kenalin produk baru ke ide ke pimpinan juga pitching ya kan, intinya kan itu. Betul, di mana-mana kita pasti selalu jualan. Iya, gitu. Untuk jualan ya, justru kita di komunitas ini kalau mau jualan silakan, kita nggak larang teman-teman jualan, yang penting jangan spam. Nah termasuk sebenarnya bagaimana membuat katakanlah kalau di sini kan 3 minute pitching kan gitu kan, jangan lama-lama, 2 menit 3 menit pitching. Nah jadi artinya gimana dalam 2-3 menit itu bisa memberikan pitching yang wow, dan akhirnya orang tertarik untuk beli ya kan. Makanya karena saya juga tahu betapa sulitnya jualannya, Bro Firman juga kan sering sharing tentang bagaimana kreatif marketing. Nanti kita juga pengen dengar sharing dari Bro Firman nih 2 minggu lagi setelah Pak Prasetya, kita dengar sharing dari Bro Firman. Siap. Gitu. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi, udah 21.34, ya mungkin 1 menit lagi. Kita end room aja sekarang. Thank you sekali lagi. Sampai bosan, waduh, Bu Vina sampai bosan juga pitching. Oke, thank you sekali lagi teman-teman atas waktunya. Paling enggak, ya. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Ya, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Hai. Thank you semua. Thank you semua. Ya, Bro Firman.